Selamat siang hadirin semua, saya Heaven dari kelas 12 IPA. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang makna perdamaian, genosida, dan terorisme. Pertama, perdamaian. Perdamaian adalah sebuah definisi kuno dan sederhana tentang pengertian damai. Dalam bahasa Romawi kuno, damai disebut dengan kata pax, yang diartikan sebagai absentia belli, atau suatu keadaan baik di tiada dan perang. Bangsa yang telah merasakan pahitnya perang akan berpendapat bahwa konflik antar negara hampir mustahil untuk dihentikan. Konflik antar negara muncul karena beberapa alasan, seperti perbedaan ideologi, perebutan kekuasaan, dan penguasaan wilayah. Sebenarnya, situasi damai dan perdamaian dapat dicapai. Hal ini jika semua negara yang berperang dengan sukarela memilih untuk tidak terlibat, atau memaksa negara-negara lain agar tidak ikut berperang. Perdamaian dunia dapat dicapai jika terjadi kesepakatan dari semua negara untuk menghasilkan peperangan menjaga perdamaian bersama-sama dan menciptakan suasana tenang. Kenyataannya, perdamaian dunia memang harus selalu diperjuangkan. Maka, sejumlah tokoh-tokoh yang memperjuangkan perdamaian berhak mendapatkan penghargaan berupa Nobel Perdamaian. Beberapa nama tokoh yang dimaksud adalah Theodore Roosevelt, Martin Luther King Jr., Bunda Teresa. Nah, ada banyak tokoh-tokoh yang mendapatkan Nobel Perdamaian, tapi saya akan membahas 3 tokoh ini saja. Pertama, Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt Jr. adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-26, menjabat 2 kali masa jabatan pada tahun 1901 hingga 1909. Sebelum menjadi presiden, Roosevelt adalah wakil presiden Amerika Serikat. Jabatan presiden ia peroleh ketika ia menggantikan Presiden William McKinley yang dibunuh. Pada usia 42 tahun, Roosevelt adalah Presiden Amerika Serikat yang termuda. Roosevelt berasal dari Partai Republik. Pada 1905, Presiden Theodore Roosevelt memenangkan hadiah Nobel Perdamaian karena mendamaikan Rusia dan Jepang yang sedang berperang. Ia juga merupakan Presiden Amerika Serikat yang pertama yang menggunakan Mahkamah Arbitrasi Internasional di Den Haag. Dua, Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. adalah pendeta baptis dan aktivis Amerika Serikat yang menjadi juru bicara dan pemimpin gerak hak sipil tahun 1954 sampai 1968. Ia dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non-kekerasan dan ketidakpatuhan sipil sesuai ajaran Kristen dan terinspirasi oleh aktivisme damai Mahatma Gandhi. King memimpin boikot Bush Montgomery tahun 1955. Pada tahun 1957, ia menjadi presiden pertama Southern Christian Leadership Conference. Di SCLC, ia memimpin perjuangan melawan segregasi. Di SCLC, ia memimpin perjuangan melawan segregasi 1962 di Albany, Georgia, dan membantu untuk rasa damai di Birmingham, Alabama. Ia turut menyelenggarakan March on Washington tahun 1963. Di sana ia menyampaikan pidato I Have a Dream. 1964 lalu, sejarah mencatat bahwa pemimpin hak-hak sipil Afrika Amerika, Dr. Martin Luther King Jr. dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian atas perlawanannya tanpa kekerasan terhadap perang rasial di Amerika. Pada usia 35 tahun, Menteri Kelahiran Georgia itu adalah orang termuda yang pernah menerima penghargaan tersebut. Bunda Maria Teresa Broxium, atau lebih dikenal sebagai Bunda Teresa.
yang dihormati sebagai Santa Teresa dari Calcutta oleh Gereja Katolik. Setelah dikanonisasi, ada seorang biarawati Katolik dan misionaris India berdarah Albania. Beliau lahir di Uskup pada masa dinasti Utsmaniyah. Bukan pekerjaan kemanusiaan dari advokasi bagi hak-hak orang miskin pada 17 Oktober 1979, Bunda Teresa dihadiahkan Nobel Perdamaian selama lebih dari 47 tahun. Bunda Teresa yang lahir pada 26 Agustus 1910 melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat, serta membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh dunia dan berkembang ke negeri lain. 2. Genosida. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genosida adalah pembunuhan besar-besaran terhadap suatu bangsa atau ras. Kata genosida pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum dari Polandia yang bernama Raphael Lemkin pada 1944. Dalam bukunya berjudul Access to Occupied Europe yang diterbitkan di Amerika Serikat, mengatakan kata ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu genos yang berarti ras, bangsa, rakyat, dan bahasa Latin yaitu cadere yang berarti pembunuhan. Jadi genosida dapat diartikan sebagai pembunuhan secara besar-besaran yang dilakukan secara sistematis. Contoh dari genosida adalah, sejak dulu bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa yang suka melakukan ekspedisi ke luar Eropa. Salah satunya adalah Christopher Columbus, yang melakukan ekspedisi di dataran Amerika untuk memperluas wilayah kekuasaan. Columbus mengira bahwa dataran Amerika merupakan daerah yang tidak memiliki penduduk. Namun setelah sampai ternyata ia menemukan suku Indian di dataran Amerika. Akan tetapi, itu tidak menyurutkan niatnya untuk menguasai wilayah Amerika. Awalnya Columbus disambut dengan baik oleh suku India. Satu-satunya cara untuk menguasai wilayah Amerika adalah dengan cara mengusir suku Indian. Mengetahui niat buruk Columbus, suku Indian merasa terancam. Akhirnya suku Indian mulai melakukan perlawanan dengan bangsa Eropa. Hasilnya beberapa armada kapal milik Columbus ditenggelamkan oleh suku Indian. Untuk bisa menguasai wilayah Amerika, akhirnya bangsa Eropa mulai melakukan perlawanan. Mereka mulai melakukan pembantaian terhadap suku Indian. Untuk merebut wilayah Amerika, bangsa Eropa menggunakan senjata yang canggih untuk melakukan perlawanan. Sementara suku India hanya menggunakan senjata tradisional sehingga banyak orang dari suku India terbunuh. Untuk merebut dataran Amerika dari suku Indian, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perang saja. Mereka juga menyebarkan bibit-bibit penyakit kepada suku Indian. Penyebaran ini dilakukan melalui tikus yang disebarkan ke penduduk suku Indian. Banyak dari suku Indian yang terkena wabah penyakit yang berbahaya seperti tifus dan leptospirosis. Penyebaran wabah penyakit ini membuat populasi dari suku Indian langsung berkurang drastis. Setelah melalui perang yang panjang, bangsa Eropa di Amerika mengalami peningkatan populasi. Sementara suku Indian populasinya semakin berkurang. Sejak Amerika Serikat mulai berdiri pada 4 Juli 1776, bangsa Eropa terus melakukan pembantaian. Itu karena suku Indian tidak mau pergi dari wilayah Amerika. Karena populasi suku Indian yang semakin berkurang, inilah menyebabkan bangsa Eropa akhirnya bisa menguasai Amerika secara perlahan. Namun semua berubah setelah bangsa Eropa datang ke Amerika. Suku Indian dibantai oleh bangsa Eropa demi bisa menguasai Amerika. Sehingga saat ini tercipta Amerika Serikat hasil dari penjajahan bangsa Eropa terhadap suku Indian. Terorisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme memiliki arti penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Adapun terorisme artinya sebagai orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik. Dari beberapa definisi yang ada, teroris adalah dapat diartikan sebagai
Dari beberapa definisi yang ada, teroris dapat diartikan sebagai setiap tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan cara menebarkan terus secara meluas di kalangan masyarakat. Salah satu contoh terorisme adalah kejadian 9/11. Kejadian ini bertahap. Pertama, American Airlines Flight 2, pesawat Boeing 767 dengan 92 orang di dalamnya, lepas landas dari Bandara Internasional Logan, Boston menuju Los Angeles. United Airlines Flight 175, pesawat Boeing 767 yang membawa 65 penumpang dan awak, lepas landas dari Boston menuju Los Angeles. Pramugari di American Airlines Flight 2 memperingatkan personel darat bahwa pesawat mereka telah dibajak. Selanjutnya, American Airlines pun memberitahu Biro Investigasi Federal. American Airlines Flight 77 lepas landas dari Bandara Internasional Dulles di luar Washington DC. Pesawat Boeing 757 ini menuju Los Angeles dengan membawa 64 orang. Salah satu teroris di Flight 2, Muhammad Atta, secara tidak sengaja membuat transmisi dari penerbangan ke kontrol darat. Tampaknya ketidaksengajaan ini dalam upaya untuk berkomunikasi dengan kabin pesawat. Pengendalian lalu lintas udara di The Federal Aviation Administration memperingatkan Non-East Air Defense Sector tentang dugaan pembajakan Flight 2 menanggapi Yates mengeluarkan 2 pesawat tempur untuk mencari dan membuntuti Flight 2. Namun 2 pesawat ini belum mengudara saat Flight 2 menabrak menara WTC. United Airlines Flight 93, pesawat Boeing 757 dengan 44 penumpang, lepas landas dari Bandara Internasional Newark menuju San Francisco. Pesawat ini sebenarnya dijadwalkan berangkat pukul 8, serupa dengan waktu penerbangan lain yang dibajak. Muhammad Atta dan teroris lain di American Airlines Flight 2 menabrakkan pesawat ke lantai 93-99 Menara Utara World Trade Center. Akibatnya, semua orang di dalam pesawat dan ratusan orang di dalam gedung meninggal dunia. Dalam hitungan detik, kepolisian dan pemadam kebakaran New York mengirimkan petugas ke WTC untuk memulai evakuasi Menara Utara. Kepala Staf Gedung Putih Andrea Card memperingatkan Presiden George W. Bush bahwa sebuah pesawat telah menabrak World Trade Center. Saat itu, Presiden tengah mengunjungi sekolah dasar di Sarasota, Florida. Setelah awalnya menginstruksi orang di Menara Selatan WTC untuk tetap berada di dalam, pejabat setempat akhirnya menyiarkan perintah untuk evakuasi kedua menara. Diperkirakan sekitar 10.000 hingga 14.000 orang sudah dalam proses evakuasi. Teroris menabrakkan United Airlines Flight 175 ke lantai 75-85 Menara Selatan WTC, yang menewaskan semua orang dalam penerbangan dan ratusan orang di dalam gedung. General Aviation Administration melarang semua penerbangan lepas landas menuju New York City atau melalui wilayah udara di sekitar kota. Otoritas menutup semua jembatan dan terowongan di wilayah New York City. FAA memberitahu Yates tentang dugaan pembajakan Flight 77 setelah beberapa penumpang dan awak dapat menghubungi keluarga di darat. Teroris di Flight 77 menabrakkan pesawat ke Pentagon di Washington DC, menewaskan 59 orang di dalam pesawat dan 125 personel militer dan sipil di dalam gedung. Untuk pertama kalinya dalam sejarah FAA melarang semua penerbangan di atas atau menuju daratan Amerika Serikat. Selama 2,5 jam berikutnya, sekitar 3.300 penerbang komersial dan 1.200 pesawat pribadi dipandu untuk mendarat di bandara di Kanada dan Amerika Serikat. Di tengah meningkatnya desa-desus tentang serangan lain, Gedung Putih, Gedung Capitol, dan ruang publik yang menjadi landmark Amerika Serikat dievakuasi. Menara Selatan World Trade Center runtuh.
Penumpang dan anggota awak di Flight 93 mengetahui serangan di New York dan Washington setelah bisa menghubungi keluarga. Mereka melakukan upaya untuk merebut kembali pesawat. Akibatnya pembajak dengan segera menabrak pesawat di sebuah lapangan kosong di Pennsylvania. Pesawat ini menewaskan semua penumpang dan awak di dalamnya yang berjumlah 40 orang. Menara utara World Trade Center ambruk 102 menit setelah dihantam oleh Flight 2. Awan debu besar pun menyelimuti wilayah Manhattan, New York malamnya pada pukul 20.30. Presiden Bush dalam pidatonya mengecam tragedi 9/11 sebagai tindakan teror yang kejam dan tercela. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.